Hujan dengan intensitas tinggi masih mengguyur beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Makassar jadi salah satu kota terparah terimbas banjir. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi ke fasilitas umum terdekat seperti puskesmas dan rumah sakit. Ketinggian air bervariasi mulai 70 cm hingga 2 meter. Bahkan beberapa wilayah di kota Makassar banjir merendam rumah hingga tidak terlihat atap. Selain Makassar, banjir juga terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Selain memutus akses jalan poros utama, banjir bahkan menghanyutkan beberapa jembatan penghubung antar kampung di Sulawesi Selatan. Sebelumnya, banjir bandang menerjang permukiman warga di Maros, Sulawesi Selatan. Banjir terjadi setelah wilayah ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari. Sedikitnya ada 8 kecamatan di sejumlah titik yang terdampak. Akibat banjir bandang, sejumlah jembatan dan akses jalan warga terputus. Personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan evakuasi pada warga yang terkena dampak banjir. Untuk mengetahui informasi terkini banjir di Makassar, Sulawesi Selatan, kita langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Gufran Lamataha. Selamat siang Gufran, bagaimana kondisi banjir di sana siang hari ini? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Untuk kondisi banjir di perumahan Antang Blok 8 ini memang ketinggian air sudah mencapai pinggang orang dewasa dan menurut warga ini ketinggian air sudah mulai naik hingga pagi tadi dan hingga siang ini terus naik saudara. Memang kalau kita memantau cuaca di kota Makassar setelah kurang lebih 3 hari belakangan ini, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur kota Makassar hingga menyebabkan 3 kecamatan di kota Makassar terendam banjir. Kalau kita berlihat dari data BPBD Kota Makassar, terupdate-nya pada pukul 11 tadi malam, ini ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Manggala di tempat saya melaporkan saat ini Imron, dan juga ada Kecamatan Biringkanaya dan juga Kecamatan Panakukan. Untuk Kecamatan Manggala sendiri ada 488 jiwa yang harus mengungsi dan keluar dari rumah mereka dan juga mengisi masjid dan juga fasilitas umum yang telah disiapkan begitu untuk menjadi tempat pengungsian di daerah mereka masing-masing. Kemudian juga ada Kecamatan Biringkanaya. Ini yang paling banyak warganya mengungsi, ada 849 jiwa yang harus mengungsi dan juga keluar dari rumah mereka seperti itu. Selanjutnya ada Kecamatan Panakukan yang terupdate-nya 66 jiwa yang harus keluar dari rumah mereka. Untuk titik-titik banjir dan juga titik-titik pengungsian yang ada di kota Makassar ini ada 27 titik yang ada di kota Makassar dengan total 1.403 jiwa yang harus mengungsi dan juga mengosongkan rumah mereka akibat terendam banjir. Selain di kota Makassar, Imron dan juga saudara, intensitas hujan yang tinggi mengguyur wilayah Sulawesi Selatan juga ini menyebabkan banjir dan juga tanah longsor di beberapa wilayah dan juga jalan-jalan lintas utama diantaranya yaitu ada di Jalan Arus Lalu Lintas Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Baru ini juga sempat terputus akibat banjir dan juga tanah longsor. Kemudian juga ada di Jalan Poros Makassar Parepare yang tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali. Akibatnya hingga semalam beberapa kendaraan yang ingin keluar kabupaten ataupun kota Makassar ini mereka akhirnya harus putar arah kembali ke kota Makassar mencari jalan alternatif untuk tidak nekat menyeberangi ataupun juga melewati banjir yang memutus jalan di kota Makassar. Selain itu juga saudara, selain Kabupaten Baru dan juga Jalan Poros Parepare Makassar di Kabupaten Maros juga ini menyebabkan 10 jembatan kurang lebih di beberapa kecamatan, di 3 kecamatan di Kabupaten Maros ini terputus total akibat luapan sungai yang membawa material jembatan ini akhirnya putus. Di antaranya yaitu saudara terdapat ada jembatan tani dan juga jembatan kayu di 3 kecamatan yang ada di kota Makassar. Untuk mengevakuasi dan juga untuk mengantisipasi adanya
pengungsi yang masih terjebak di rumah mereka, Imron dan juga saudara, di Kota Makassar ini, BPBD Makassar menyiapkan 140 personel, 2 ambulans dan juga 4 unit mobil. Jikalau nanti warga juga bisa nanti melakukan telepon yang sudah difasilitasi gratis tanpa dipungut biaya untuk bisa melaporkan keadaan di sekitar rumah mereka ataupun mereka butuh bantuan untuk dievakuasi ke tempat-tempat pengungsian terdekat. Di tempat saya melaporkan saat ini merupakan salah satu tempat pengungsian yang ada di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yaitu Masjid Amutakin, yang memang tiap tahun tempat ini menjadi tempat pengungsian bagi warga yang ada di Perumnas Antang, Blok 8, Kota Makassar. Kurang lebih, saudara, di sini ada 65 kepala keluarga yang juga mengungsi dari rumah mereka untuk menetap di sini beberapa hari. Tadi juga kita sempat ngobrol dengan Ibu RT yang berada di Kecamatan Manggala, mengatakan memang air sejak beberapa hari lalu itu sudah mulai menggenangi Kecamatan Blok 8 yang ada di Manggala ini, dan juga warga mulai mengungsi itu sejak kemarin. Karena memang tempat mereka ini tempat yang menjadi langganan banjir, di samping merupakan banjir kiriman. Tempat ini juga, Imran dan juga saudara, di belakang ini topografinya ataupun juga kondisi tanahnya ini memang menurun, sehingga memang banjir dari kiriman beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar ini akan terkumpul ke sini sebelum akhirnya nanti meluap ke beberapa pengairan ataupun juga drainase yang ada di kecamatan selanjutnya. Kembali ke Anda, Imran. Baik, tercatat ada 1.403 jiwa yang mengungsi akibat banjir yang terjadi di Kota Makassar. Sementara itu di Kabupaten Maros, 10 jembatan penghubung aksesnya terputus akibat banjir yang terjadi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha melaporkan. Selamat bertugas.